Ya, selamat siang sahabat-sahabat Alkitab yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan Bincang Alkitab, program bincang santai dan interaktif yang digagas oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk membahas tema-tema menarik seputar Alkitab yang selalu relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Tentu saja, kita semua akan membahasnya dalam perspektif yang Alkitabiah. Dan sudah bersama dengan saya Martin, dan siang hari ini juga sudah bergabung dengan kita yaitu Bapak Tri Harmaji. Beliau adalah pembina penerjemahan di Lembaga Alkitab Indonesia, dan kurang lebih selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang santai dan interaktif. Sebelumnya, saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan satu tayangan video berikut ini. Ya, sahabat-sahabat kita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang juga menarik seperti halnya topik-topik kita sebelumnya, dan pada hari ini topik kita adalah filsafat dunia versus Alkitab. Mana pelita hidupmu? Wah. Jadi sahabat-sahabat kita, hidup ini adalah misteri dan di dalamnya ada banyak kesulitan untuk dihadapi. Manusia membutuhkan penjelasan untuk memahaminya dan pegangan untuk mengarunginya. Lalu muncullah berbagai macam filsafat hidup yang menerangkan makna kehidupan dan memberikan jalan menuju hidup yang paling bahagia. Dari zaman kuno kita mengenal misalnya Stoikisme, Konfusianisme, Buddhisme, Yoga, dan mungkin masih banyak lagi yang lain. Di awal abad ke-20 kita mengenal misalnya kapitalisme, sosialisme, komunisme, anarkisme. Siang hari ini di Sukoharjo panas. Sukoharjo panas ya? Ya, panas. Ya, ini kita berbincang-bincang secara virtual gitu ya. Dan ya Mas, kalau ngomongin soal filsafat dan Alkitab ini sebenarnya mungkin ini sebuah perbincangan yang bisa kita bilang sebenarnya perbincangan yang cukup lama ya. Artinya kalau kita bicara soal filsafat sebagai orang yang selalu mengkaitkan itu pada sesuatu hal yang sangat kritis gitu ya. Tapi itu kadang orang mengkaitkan pada sesuatu hal yang ini sesuatu hal yang kita tidak bisa mengkritisi dari Alkitab itu sendiri, sehingga katanya antara filsafat dan Alkitab ini kan sesuatu hal atau dua hal yang tidak bisa digabungkan gitu. Nah, untuk hari ini topik kita ini filsafat dunia versus Alkitab, mana pelita hidupmu. Ini kan sebuah judul yang sangat-sangat menarik ini. Kenapa kita harus membahas
seolah harus memilih atau memperdebatkan antara filsafat dunia dan Alkitab? Ini ya, sebenarnya filsafat dan Alkitab tentu saja orang-orang Kristen tidak mau ya menyamakan. Karena Alkitab pasti bagi orang-orang Kristen dipandang lebih tinggi nilainya daripada hanya sekedar filsafat. Dan itu memang benar gitu. Tidak salah juga pendapat semacam itu. Karena apa? Karena filsafat itu adalah hasil dari olah budi wahyu, hasil akal budi manusia, tetapi menurut dalam perspektif kepercayaan Kristen tentu saja itu adalah sesuatu yang diwahyukan, jadi diberikan oleh pihak ilahi, oleh Allah, oleh Tuhan kepada manusia. Sedangkan filsafat itu bukan wahyu, tetapi sesuatu yang ditemukan sendiri oleh manusia atau dihasilkan oleh akal budi, oleh pikiran manusia, oleh perenungan manusia. Dari sisi itu memang agak berbeda. Tetapi dari sisi yang lain, dari sisi fungsinya sebenarnya hampir sama begitu. Fungsinya apa sih sebenarnya filsafat? Kalau kita bicara dalam kaitannya dengan Alkitab, fungsinya adalah sebagai pelita hidup. Sebenarnya filsafat itu ditemukan untuk apa? Filsafat itu ditemukan untuk menerangi kegelapan hidup manusia ya. Jadi kalau bahkan di dalam Alkitab hidup manusia itu diilustrasikan sebagai gelap ya, gelap. Makanya Yesus disebut sebagai terang. Akulah garam dan terang dunia gitu. Dan Alkitab juga sering digambarkan sebagai dengan ilustrasi lilin sebagai terang. Karena apa? Karena memang hidup manusia itu sebenarnya gelap. Gelap dalam arti apa? Gelap dalam arti ada ketidakpastian dan manusia tidak benar-benar tahu apa itu kehidupan. Seperti misalnya, ya, yang paling dalam adalah dari mana manusia datang, kemana manusia akan pergi. Tentu saja sekarang kita tahu ya, karena kita sudah belajar penjelasannya, baik dari Alkitab maupun dari filsafat-filsafat yang lain. Kalau Alkitab kan jelas, manusia lahir dari Allah, merupakan ciptaan Allah, dan nanti ketika mati akan kembali ke Allah. Tetapi sebelum Alkitab ada, ini adalah misteri bagi manusia, gitu. Sehingga manusia mencari-cari penjelasannya sendiri. Itu sebabnya di Timur kita menemukan konsep reinkarnasi yang tidak dikenal dalam ajaran Kristen. Itu karena apa? Pencarian manusia akan penting untuk menjawab kegelapan atau untuk menerangi kegelapan dalam kehidupan manusia. Itu fungsi dari filsafat. Tentu saja filsafat itu ada yang ini ya. Jadi saya bicara istilah filsafat itu dalam skop yang luas gitu. Jadi filsafat itu ada yang yang sempit, dangkal, tetapi ada juga yang sudah sangat sistematis, dalam gitu. Jadi sebuah pemikiran filsafat kalau misalnya dia berkembang, dia bisa hidup dalam beberapa generasi dan itu bisa dikembangkan oleh generasi berikutnya. Seperti misalnya filsafat Stoa, Stoicisme itu lahir dari penciptanya, katakanlah begitu. Kemudian dia punya murid, dikembangkan oleh muridnya, dan muridnya punya murid, dikembangkan lagi, dan akhirnya menjadi sebuah filsafat yang sistematis ya, ajarannya terstruktur dan dalam gitu. Tetapi ada juga filsafat yang tidak sampai seperti itu, yang mungkin kalau dalam studi filsafat tidak digolongkan sebagai sebuah ilmu filsafat, tetapi ya sebenarnya itu filsafat juga karena dia adalah pandangan atau terang yang didapat manusia dari pengolahan akalnya untuk menerangi kegelapan dari misteri kehidupan manusia. Ya, dari fungsi ini sebenarnya sama ya, antara filsafat dan Alkitab. Karena Alkitab kan fungsinya juga itu. Jadi memberitahu manusia siapa sesungguhnya dia, apa itu kehidupan dari dia,
Dan selain menerangi itu, kemudian juga memberikan jalan. Jalan untuk apa? Untuk kehidupan yang paling baik. Kehidupan yang paling baik kan artinya kehidupan yang paling bahagia ya. Baik filsafat maupun Alkitab sama-sama memberikan itu kepada manusia atau kepada pendengarnya atau kepada pembacanya. Ya. Jadi kenapa kita membandingkan filsafat dunia dan Alkitab itu dari sisi itu. Ya. Jadi kalau tadi disampaikan sama Mas Tri bahwa kalau kita berbicara soal filsafat dunia dan filsafat dunia dan Alkitab ini sebenarnya mereka punya peran atau fungsi sebenarnya yang sama ya di tengah manusia mungkin bergejolak bahwa hidup ini misteri dan segala macam. Filsafat mencoba hadir untuk merespons. Demikian juga Alkitab hadir untuk merespons gitu ya. Tapi apa yang kira-kira membuat ini menjadi sesuatu hal yang kadang sering jadi bertentangan? Apa yang ada di filsafat sehingga tampaknya kita orang yang katakanlah orang Kristen menggunakan Alkitab ini melihat sebagai sesuatu hal yang bahkan cenderung katanya bahaya, Mas. Jadi kalau kita belajar filsafat terlalu dalam ini bahaya. Bisa membuat kita menjadi ateis kata dia ya. Saya nggak tahu teis, non teis ya kan ini kan istilah yang berbeda-beda juga sebenarnya. Gimana Ya menurut kalau ada pemikiran seperti itu, Martin, itu biasanya lahir dari ini apa kepercayaan kepercayaan kita bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dibanding mengandalkan akal budi, ya kan? Begitu. Ya. Jadi filsafat itu kan hasil dari akal budi. Sedangkan Alkitab itu dari pewahyuan atau hikmat Tuhan. Jadi kita memandang segala yang akal budi itu bertentangan dengan pewahyuan atau hikmat yang dari Tuhan. Yang mana sebenarnya tidak selalu seperti itu kan, Martin? Karena kalau kita misalnya kita bandingkan ya, kalau misalnya kita sedikit membandingkan ajaran-ajaran di Alkitab dan ajaran-ajaran dari katakanlah filsafat-filsafat itu, misalnya Konfusianisme atau Buddhisme, itu banyak ajaran-ajaran yang ya sebenarnya tidak bertentangan dengan apa yang kita temukan di dalam Alkitab, misalnya soal pengendalian diri, yang tidak mau disakiti. Nah, ajaran-ajaran semacam itu kan sebenarnya apa ya? Hampir sama, baik itu yang dihasilkan oleh akal budi manusia dari perenungan maupun dari ajaran yang kita percaya sebagai pewahyuan dari Tuhan. Dan Martin, kalau kita mau melihat ini lebih jernih, sebenarnya itu menunjukkan bahwa ternyata ada yang disebut sebagai sebuah kebenaran, begitu. Kebenaran yang kalau kebenaran gitu, kalau kita percaya ada sesuatu yang disebut sebagai kebenaran, maka dia dilihat dari sisi manapun atau ditemukan dari sisi manapun, dia akan tetap kebenaran. Jadi seperti misalnya ajaran-ajaran ini, baik itu asalnya adalah pewahyuan dari Tuhan atau hikmat dari Tuhan, atau itu hasil dari perenungan manusia, ya dia tetap sama begitu, nggak beda gitu. Ya. Jadi filsafat ini sebenarnya bagaimana sih munculnya? Kalau kita bertanya, filsafat itu muncul dari mana? Filsafat itu muncul dari yang pertama adalah krisis. Karena hidup manusia itu sebenarnya penuh dengan krisis. Baik kehidupan manusia sebagai sebuah spesies maupun sebagai komunitas atau sebagai individu, kita selalu berjumpa pada krisis. Krisis bisa bencana alam ya, sebagai sebuah spesies ya, bencana alam atau perang sebagai sebuah komunitas atau masalah-masalah individual, misalnya persoalan pribadi apa segala macam. Semua orang pernah mengalami krisis. Banyak orang yang melewati krisis dengan biasa aja gitu. Tetapi ada beberapa orang yang ketika dia menghadapi sebuah krisis, maka mereka akan diam dan bertanya, kenapa bisa seperti ini? Nah, ketika orang sudah bertanya, maka dia akan melakukan pencarian. Ada orang yang berhenti pada pertanyaan, kemudian selesai. Tetapi ada orang-orang yang ketika pertanyaan itu muncul dalam dirinya, dia tidak bisa lupa. Jadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika ada pertanyaan, dia harus cari jawabannya. Nah, orang-orang ini akan mencari jawaban.
melakukan perenungan atau melakukan studi atau melakukan apapun. Dan dari situ dia menemukan jawaban terhadap persoalan itu, terhadap uh, penjelasan atas krisis yang dihadapi itu. Nah, disitulah lahirnya apa yang disebut yang kita sebut saat ini sebagai filsafat. Contoh misalnya ya, yang sangat familiar ya dalam pikiran saya itu Buddhisme ya. Gautama itu kenapa bisa akhirnya menemukan apa yang disebut sebagai ajaran Buddhisme sekarang? Itu berasal dari krisis. Sebenarnya apa yang dilihat Gautama itu bukan krisis pribadi ya, karena dia melihat dia kan hidup bagus ya, hidup bagus di dalam lingkungan istana, tidak pernah melihat penderitaan dan lain-lain. Tapi suatu saat dia pergi keluar dan menemukan, oh ternyata ada orang menderita, ada orang miskin, dan ada orang mati. Dan dia mulai berpikir, ketika melihat realitas itu jadi krisis bagi dirinya. Dan dia berusaha untuk menemukan jawabannya sampai dia keluar dari istana dan kemudian pergi ke apa ya perguruan-perguruan yang ada pada saat itu untuk mencari jawaban. Tidak puas dengan jawaban itu, kemudian dia melakukan apa bertapa sendiri begitu. Bahkan dia lakukan itu dengan sangat sungguh-sungguh sampai dikatakan ya dia hampir mati ya karena dia berpuasa begitu sampai kurus kering gitu. Jadi usaha yang sungguh-sungguh ini akhirnya mengantarkan dia apa yang disebut sebagai pencerahan, yaitu penemuan atas jawaban. Jadi segala sesuatu yang waktu itu misteri, jadi pertanyaan-pertanyaan, itu semuanya menjadi terang, menjadi terang. Dan itulah yang kita kenal saat ini sebagai ajaran Buddhisme. Nah, itu adalah salah satu filsafat atau penjelasan tentang misteri kehidupan yang ditemukan oleh manusia melalui pencariannya sendiri. Ya, saya pikir begitu, Martin. Iya Mas, karena kalau kita ngebahas soal tadi filsafat gitu ya, filsafat dunia dengan Alkitab, bahwa tampaknya sebenarnya dua-duanya ini eh, adalah sesuatu hal yang bukan berupaya ya, tapi filsafat mencoba menjawab pergumulan manusia, atau bahkan mungkin mereka adalah sebuah refleksi dari permasalahan yang dihadapi oleh manusia gitu kan, dengan keraguan dan segala macamnya. Dan Alkitab ini juga sampai saat ini, Alkitab itu biasanya kalau saya sampaikan adalah ini firman Tuhan itu adalah the way of life ya. Jadi kalau the way of life ini tidak hanya sekedar jadi pedoman, tetapi ini sesuatu hal yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu artinya kita tidak hanya membaca, memahami, merenungi, tapi kita diajak untuk menjadikan firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang hidup di dalam keseharian manusia. Nah, tapi menariknya gini, Mas. Saya menemukan di Matius 22 ya, ayat 32 gitu. Demikian dikatakan dalam TB2. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ya, Matius 22 ayat 37. Nah, ini kan ada kata akal budimu. Artinya, apakah akal budi di sini ini bisa kita samakan dengan apa yang kita bahas sekarang, Mas? Tadi kan di awal itu disampaikan bahwa filsafat ini semacam sesuatu hal yang lahir dari akal budi gitu. Sedangkan kalau Alkitab ini dari pewahyuan, sehingga maka banyak orang kalau bicara Alkitab itu ya dan amin. Nah, sedangkan Yesus ini di dalam Matius 22:37 dia mengatakan kita perlu mengasihinya, mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap jiwa dan juga dengan segenap akal budi. Gimana menurut Mas Tri? Ya, betul. Jadi ini maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau dihasilkan atau dapat diusahakan oleh akal budi itu harus ditujukan eh, sebagai kasih kepada Allah atau dilakukan dalam rangka atau di bawah payung mengasihi Allah itu, bukan melawan Allah, kan seharusnya begitu. Jadi kenapa tadi di pertanyaan sebelumnya Martin eh,
bilang bahwa kadang-kadang orang mempertentangkan Alkitab dan filsafat, bahwa filsafat ini bahaya. Bahaya karena bisa membawa orang menjadi ateis, tidak tidak taat kepada Allah dan lain-lain. Ya, tentu saja itu terjadi ya. Akal budi manusia bisa bisa melakukan itu, dan dalam sejarah memang seringkali terjadi. Termasuk misalnya, tentu saja kita mengenal ateisme yang semua orang tahu ya, semua orang tahu ateisme, tidak percaya kepada Allah. Itu dari mana ateisme, konsep ateisme atau teori-teori ateisme itu muncul? Apakah itu pewahyuan? Tentu saja itu bukan pewahyuan. Pewahyuan dari mana? Ya. Itu kan hasil dari akal budi manusia. Jadi perenungan ya, perenungan akal budi menghasilkan kesimpulan bahwa melihat penderitaan di dunia ini, melihat kekacauan di dunia, oh kayaknya nggak ada Tuhan itu. Jadi kita nggak perlu lagi percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang ditulis dalam Matius itu, hukum yang terutama itu untuk menundukkan akal budi kita kepada Allah, itu untuk menghindari hal-hal itu terjadi begitu. Karena apa? Karena ini pewahyuan, pewahyuan dari Allah gitu. Pewahyuan dari Allah artinya premis yang pertama adalah Allah itu ada ya. Bagaimana kalau dia nggak ada bisa mewahyukan sesuatu? Jadi jadi premis Ya. dasarnya adalah bahwa Allah ada gitu dan dia mewahyukan sesuatu. uh, Dan seperti yang kita baca tadi, ya kita dari Matius tadi, hukum yang terutama bahwa manusia harus mengasihi Allah dengan semua yang dimilikinya, termasuk dengan akal budinya, begitu. Nah, ini yang mungkin tidak ditemukan eh, tidak ditemukan dari filsafat-filsafat yang dihasilkan oleh akal budi. Nah, kalau kita mau bicara tentang perbedaan yang mencolok dari pewahyuan dan dari filsafat akal budi, ya ini, yaitu kepercayaan tentang Allah gitu, dan pengakuan ketundukan terhadap Allah itu penting ya, penting eh, dalam kehidupan atau untuk menjalani kehidupan. Dan penjelasan tentang kehidupan semuanya didasarkan pada pengakuan akan adanya Allah gitu. Sedangkan dalam filsafat-filsafat yang dihasilkan akal budi yang semacam-semacam ini kan nggak ada gitu. Ya memang mereka mengenal etika dan lain-lain yang saya bilang tadi tidak selalu bertentangan dengan pewahyuan ya, tetapi memiliki dasar yang berbeda dari pewahyuan gitu. Ya. Eh, Memang kalau kita membahas perihal filsafat ini, ya, eh, masih banyak sesuatu hal yang cukup sensitif gitu ya, karena tetap saja kadang eh, berat orang memasukkan filsafat karena cenderung filsafat ini kan mengajak orang untuk punya pemikiran yang sangat mendasar, dan artinya ketika dia punya pemikiran yang mendasar, dia punya kemampuan, punya apa ya, rasa ingin mencari tahunya besar, sehingga ada hal-hal yang dirasa tidak masuk akal dalam Alkitab gitu ya. Akhirnya dia mencoba mempertanyakan, sehingga konotasinya kadang, ya, kalau Anda belajar filsafat, itu akan membuat Anda berpotensi besar menjadi seorang yang ateis gitu ya. Karena eh, selalu melihat dengan sesuatu yang akal budi, yang mungkin dia cukup kritis, yang bisa dilihat, diraba dan segala macam. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Tuhan, ya ini kan cenderung banyak sesuatu hal yang kita sebut dengan metafisis ya, yang tidak tidak terlihat dengan kasat mata begitu. Nah, padahal Hmm. tapi ternyata ya di dalam Alkitab sendiri, dari kitab Matius kan juga justru Yesus memberikan apa ya, ajakan atau ingatan begitu ya, bahwa kita justru mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar eh, kepolosan gitu ya, tapi juga justru dengan kesadaran pemikiran gitu, kesadaran penuh bahwa saya memang mengikut Kristus gitu. Dan ini sesuatu hal yang menarik, sehingga
Pertanyaan selanjutnya adalah begini, Mas. Kira-kira kalau bicara soal antara filsafat kehidupan ini kan kayaknya cukup berkembang ya. Tadi kita lihat dari masa ke masa filsafat awal-awal, pertengahan, bahkan mungkin di zaman-zaman modern ini juga semakin berkembang tentang konsep filsafat itu sendiri. Apakah di Alkitab tidak ada yang sama menariknya dengan filsafat yang berkembang ini, Mas? Misalnya berbicara soal slow living, minimalism, bicara tentang apa ya, Konfusianisme, ya Konfusianisme, atau berbicara tentang stoikisme gitu kan. Apakah memang di Alkitab tidak ada sehingga orang cenderung mengagung-agungkan filsafat dan cenderung membandingkan antara, makanya itu mereka mencoba membandingkan bahwa ya kita makanya harus belajar filsafat, jangan Alkitab gitu. Atau kalau mau belajar Alkitab nanti dulu lah, yang penting filsafatnya dulu gitu. Apakah memang karena di Alkitab itu tidak ada, Mas? Gimana? Ya, sebenarnya di Alkitab ya. Seperti ya, problem dengan Alkitab adalah Alkitab itu kan sangat luas. Ya, sangat luas, banyak hal-hal yang dibahas, bahkan hal-hal yang saat ini tidak lagi relevan itu ada di dalam Alkitab. Seperti misalnya kalau kita lihat Perjanjian Lama, apa kitab Imamat, peraturan-peraturan tentang korban, banyak ya. Kita kalau baca pasti kita, oh, apa ini gunanya untuk kita gitu, karena ini nggak relevan lagi bagi kita. Juga sejarah, ya, sejarah Israel panjang sekali di dalam Alkitab, dan itu juga tidak terlalu relevan bagi masalah praktis kita, mungkin ya bagi sebagian orang semacam itu. Tetapi ada juga apa ya, pemikiran-pemikiran ya, pemikiran-pemikiran mendalam, seperti misalnya kita pengkhotbah. Pengkhotbah itu bikin pemikiran yang mendalam sekali ya. Bisa kita bandingkan dengan pemikiran-pemikiran filsafat ya. Jadi olah akal budi, ya. Olah akal budi kita pengkhotbah itu untuk memahami hidup manusia, misteri kehidupan manusia. Masalahnya adalah kalau kita kaitkan dengan baik zaman dulu maupun zaman sekarang ya, ketika disandingkan dengan berbagai macam ide-ide filsafat semacam itu, apakah Alkitab masih cukup menarik untuk menjadi jawaban atau menjadi pegangan bagi manusia yang tengah mencari atau berada dalam krisis, dihadapkan pada pertanyaan dan dalam pencarian tentang ya katakanlah kebenaran begitu. Problem di dalam Alkitab adalah kita mesti menemukan intinya, karena sebenarnya karena dia luas sekali ya. Jadi isi Alkitab itu banyak aplikasi dari inti aplikasi. Jadi ketika seperti misalnya surat-surat Paulus akan merupakan ajaran-ajaran praktis ya terhadap persoalan-persoalan praktis yang dihadapi oleh jemaat. Dan persoalan jemaat zaman dulu dengan persoalan kita, ya mungkin ada yang ada sama, tetapi ada berbeda begitu. Nah, karena persoalan-persoalan berbeda, maka kita mesti menemukan inti. Kalau kita misalnya mau uh, apa ya, memegang Alkitab sebagai pelita yang bisa menerangi setiap persoalan praktis yang kita miliki. Jadi kita tidak bisa berpegang pada kulit-kulit itu. Kita harus berpegang pada intinya. Karena intinya ini yang bisa kita relevansikan untuk segala sesuatu. Gitu. Dan terbukti kan di dalam Alkitab ratusan tahun dia selalu bisa menjadi jawaban bagi persoalan praktis. Karena apa? Karena dia itu para penulis Alkitab itu mengetahui inti dari Alkitab ya. Inti Alkitab itu apa? Ya seperti yang Martin tadi bilang ya. Hukum yang terutama itu kasihlah Tuhan Allahmu, kemudian kasihlah sesama manusia. Itu adalah inti dari Alkitab yang begitu begitu tebal ya, begitu luas dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, intinya itu. Jadi kalau kita bisa memegang itu dan kita mampu mengaplikasikannya dalam berbagai persoalan praktis yang kita miliki, sebenarnya
Alkitab tidak kalah tidak kalah menarik dari filsafat-filsafat yang yang sekarang muncul lagi atau ditemukan kembali yang secara spesifik, secara relevan menjawab persoalan-persoalan manusia modern ini. Misalnya ya, saya kasih contoh sedikit. Di masa modern ini, di zaman kita ini, mungkin kita tidak sadar ya, tetapi ada banyak di sekitar kita orang mengalami krisis. Saya baca di dalam berita online itu, ada yang disebut sebagai kaum rebahan. Kaum rebahan atau manusia tikus di Cina. Jadi kalau menurut apa yang saya baca itu sekitar 280 juta anak muda Cina itu sekarang menyukai gaya hidup rebahan. Karena apa? Karena mereka sudah burn out, ya, sudah lelah secara fisik dan mental untuk memenuhi tuntutan-tuntutan sosial atau tuntutan sosial sistem kerja yang begitu berat dan ketat, ya. Dan akhirnya mereka memilih untuk ya udahlah, apakah itu bisa disebut sebagai menyerah atau apapun ya, tapi mereka memutuskan untuk tidak ikut itu, untuk berhenti dari itu. Di Indonesia kita juga kalau kita tahu beberapa isu atau kalau kita suka YouTube, ada banyak YouTube tentang orang-orang yang memutuskan untuk kembali di desa karena terlalu lelah dengan kehidupan kota, dengan tuntutan-tuntutannya di sana, dan mereka memutuskan untuk ya saya balik ke desa jadi petani dan hidup slow atau yang kita kenal sebagai slow living dengan segala pandangan hidupnya, penjelasannya, kemudian cara-cara menjalaninya dan lain-lain. Nah, konsep-konsep ini kan menjawab tantangan praktis, krisis-krisis yang dialami oleh orang-orang saat ini. Nah, Alkitab dengan inti hukum yang terutama itu, apakah bisa juga menjawab ini dan menjadi pegangan bagi orang-orang yang mengalami krisis kelelahan misalnya, karena memang kelelahan semacam ini kan tidak ditemukan di dalam Alkitab. Persoalan-persoalan yang dibahas agak berbeda dengan apa yang dialami saat ini. Ya. Kemampuan untuk mengaplikasikan itu menjadi kunci, Martin, saya pikir ya. Apakah Alkitab bisa bersanding atau menjadi tandingan atau memenangkan orang-orang yang sedang mengalami krisis seperti ini. Begitu, Martin. Ya, terima kasih Mas Tri untuk pembahasan yang kita tahu masih ada banyak hal yang harus kita bahas, tapi tampaknya perlu ditahan dulu Mas Tri karena kita akan jeda dan saya mengajak sahabat-sahabat Alkitab yang masih mengikuti perbincangan kita pada siang hari ini untuk menyaksikan satu tayangan video berikut ini. Kita hidup di era modern dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Merupakan sebuah kebijaksanaan jika kita terus beradaptasi dalam melayani berbagai generasi, terutama generasi muda, sesuai dengan kebutuhan mereka. Sejalan dengan semangat tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia mendukung pelayanan digital gereja-gereja untuk melayani umat melalui penyediaan berbagai sarana dan teknologi yang tersedia saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia kini juga menghadirkan sebuah platform digital, yaitu Smart Bible, yang dapat membantu umat berinteraksi dengan firman Tuhan setiap hari melalui pembacaan Alkitab secara mandiri maupun bersama dengan komunitas melalui aplikasi Memra LAI. Selain itu, Lembaga Alkitab Indonesia juga tengah mengembangkan ALIN atau Alkitab Interaktif, sebuah AI berbasis Alkitab menggunakan teknologi Retrieval Augmented Generation.
Ini adalah hasil kerjasama dengan InMotion Inovasi Teknologi Indonesia guna memperkaya pengalaman membaca, mempelajari, dan mendalami Alkitab dari sumber yang terpercaya. Kiranya melalui apa yang dilakukan ini, kita dapat semakin memenuhi kebutuhan umat, agar semakin mudah dalam memahami dan menggali firman-Nya, melampaui batasan ruang dan waktu. Jadi, download Memra dan cek Alin sekarang melalui berbagai platform distribusi aplikasi. Kalau bisa berhidup berbarengan. Ya, kembali lagi sahabat-sahabat Alkitab bersama dengan LAI dalam program Bincang Alkitab, dan kita akan lanjutkan sedikit tentang eh, pembahasan kita pada siang hari ini. Dan ya, Mas Tri, saya mau bertanya, berarti kalau kita berbicara tentang filsafat dan Alkitab ini kan sesuatu hal yang sebenarnya berarti tidak sepenuhnya bertentangan. Kalau bertentangan ini artinya sesuatu hal yang tidak bisa bertemu gitu. Artinya kan mereka masih punya titik-titik persimpangan yang sebenarnya mungkin punya tujuan yang sama. Hanya mungkin kalau Alkitab ini dia punya dimensi ilahi, kalau filsafat dia tidak punya dimensi ilahi. Bagaimana kita sebagai manusia eh, itu bisa berdamai dengan eh, filsafat dan Alkitab ini? Bahwa bahkan sebenarnya kan kalau kita memahami justru Paulus juga punya konsep filsafatnya gitu ya. Artinya dalam proses kehidupan dia atau berjemaat gitu ya dengan beberapa jemaat di Alkitab ini kan banyak nuansa-nuansa filsafatnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita berdamai dengan singgungan antara pro kontra ini gitu, Mas. Eh, ya, seperti apa ya yang seringkali diungkapkan mengenai Indonesia, ada banyak keberagaman, tetapi ada banyak perbedaan, tetapi kita tidak boleh fokus pada perbedaan. Kita lebih fokus pada persamaan, pada persamaan. Dan itu akan jauh lebih produktif selama itu bisa saling membangun, kan, begitu. Demikian juga dengan ide-ide ya, dengan ide-ide, dengan filsafat, dengan ajaran-ajaran agama di dalam Alkitab. Makanya sekarang ada ilmu perbandingan agama, kan. Ilmu perbandingan agama kan tidak dimaksudkan untuk, walaupun masing-masing agama itu pasti ada beda-bedanya, tetapi untuk kita tidak terlalu fokus pada perbedaannya sehingga kita menjadi terpecah belah, tetapi kita boleh melihat persamanya sehingga kita bisa hidup rukun dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan berbagai ide dalam tanda kutip filsafat yang mungkin kita tahu, kita dengar, ya, atau kita baca, yang mungkin menarik bagi kita, ya, saya pikir tidak ada salahnya, tidak ada salahnya dengan semua itu. Dan apa ya? Dan kita boleh tentu saja memakai itu dalam kehidupan kita, membantu menerangi persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kita, menjelaskannya. Tentu saja kalau sebagai orang Kristen, selama itu tidak bertentangan dengan Alkitab atau tidak bertentangan dengan kepercayaan akan Tuhan. Ya, seperti tadi hukum yang pertama itu ya, kita harus juga mengasihi Allah dengan akal budi kita. Jadi saya pikir kalau kita membandingkan antara filsafat dan Alkitab, kuncinya ada di situ. Jadi filsafat boleh kita belajar, kita ikut tren, misalnya ikut tren slow living. Slow living itu kan sebuah gaya hidup ya, yang di bawahnya, di dasarnya itu kan ada pandangan filsafat tertentu. Kita boleh slow living, karena slow living itu mengajarkan tentang kesederhanaan, yang mana kesederhanaan itu juga ada di dalam Alkitab, dan jadi ada titik temunya di situ. Dan ternyata slow living tidak
mengajarkan pertentangan atau tidak membawa para penganutnya untuk menentang kepercayaan akan Tuhan atau kepercayaan kepada Tuhan. Jadi boleh jalan sama-sama. Kecuali misalnya ateisme dan lain. Seperti yang saya bilang ya, filsafat ada yang di ekstrim sana, tetapi ada juga filsafat yang tidak benar-benar di ekstrim situ, tetapi yang masih sejalan dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia mengenai kehidupan. Jadi dari situ ya saya pikir kita boleh-boleh aja mendampingkan Martin dalam konteks semacam itu. Terima kasih Mas Tri. Berarti ya sahabat-sahabat Alkitab, bagi sahabat-sahabat Alkitab yang masih mengikuti diskusi perbincangan kita pada topik kali ini, ya pilihan tetap ada pada sahabat-sahabat Alkitab ya. Perihal melihat antara filsafat dengan Alkitab. Namun dalam hal ini kita banyak mendengar bahwa Mas Tri itu menyampaikan bahwa sebenarnya filsafat itu tidak senegatif yang barangkali banyak orang pikirkan. Karena bagi sahabat-sahabat Alkitab yang tidak menganggap filsafat itu sebagai sesuatu hal yang negatif itu sungguh baik. Eh, tapi barangkali kita mungkin pernah ketemu gitu dengan orang yang melihat bahwa filsafat itu sesuatu hal yang sangat saya tidak akan bilang itu sesuatu hal yang negatif, tapi dia melihat filsafat sebagai kita akan kembali pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang tampaknya nanti bisa kita bahas. Ya, salah satu pertanyaan pertama yang akan kita bahas adalah jika filsafat manusia atau stoikisme bisa memberikan kebahagiaan dan makna hidup, mengapa orang masih perlu percaya kepada Alkitab? Silahkan Mas Tri, bagaimana menurut Mas Tri kalau ternyata filsafat manusia atau stoikisme ini bisa memberikan kebahagiaan dan makna hidup bagi seseorang, kenapa sih orang ini masih harus percaya pada agama? Atau kenapa orang ini masih harus punya agama? Uh, ya, pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita bisa misalnya membersihkan kebun dengan apa? Dengan sebuah sabit, kenapa kita masih memerlukan misalnya traktor dan lain-lain? Persoalannya adalah apakah sebuah filsafat apa saja ya, filsafat apa saja itu benar-benar bisa memberikan kepenuhan atau bisa mencakup semuanya dalam kehidupan. Apakah dia bisa menerangi seluruh misteri tanpa ada satupun yang tidak diterangi? Itu persoalannya, Martin. Jadi seperti yang saya bilang di depan tadi ya, filsafat ada yang agak sempit dan dangkal, tetapi ada yang sudah sangat dalam dan sistematis. Tetapi filsafat yang paling dalam sekalipun, yang paling sistematis sekalipun, yang diikuti oleh mungkin sangat banyak orang, dan sudah membuktikan bahwa orang-orang yang mengikutnya itu menjadi manusia-manusia yang baik, yang bahagia gitu. Tapi apakah itu sudah mencakup keseluruhan dari keadaan kehidupan manusia? Itu persoalannya. Kalau itu sudah, ya kita nggak butuh yang lain lagi karena semua sudah diselesaikan oleh satu alat ini. Tetapi ya karena kebetulan kita sudah tahu apa yang disebut sebagai pewahyuan, oh ternyata ada sesuatu di luar apa yang sudah dicangkup oleh filsafat semacam itu. Karena filsafat semacam itu tidak menemukan Tuhan seperti yang kita percaya, ya kan? Seperti yang diwahyukan oleh Alkitab. Masalahnya itu dia boleh boleh dia menyediakan jalan untuk manusia kepada kebahagiaan. Tapi kebutuhan manusia kan tidak hanya sampai di situ. Tetapi bagaimana setelah mati misalnya? Karena banyak filsafat yang tidak memberikan jawaban mengenai itu. Dan itu penting bagi
bagi manusia, pertanyaan tentang asal usul dan tujuan dari hidup manusia. Jadi apa yang akan terjadi setelah mati dan lain-lain. Dan aku hanya bisa jalannya, walaupun filsafat seperti Buddhisme dan lain-lain dia mengajarkan reinkarnasi. Ya begitu Martin. Masa tergantung manusia apakah dia cukup dengan itu, dengan apa yang ditawarkan oleh filsafat itu. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah percaya ya, yang sudah tahu Alkitab, tahu tentang tentang Tuhan, tahu diajari tentang apa kehidupan setelah kematian, diajari tentang tentang surga dan lain. Apakah kita merasa cukup dengan sebuah pelita yang hanya mengantarkan kita atau menerangi kita selama di dunia? Sedangkan setelah setelah dunia selesai, setelah mati, dia tidak bisa lagi meneranginya. Yang mana Alkitab bisa menerangi itu. Kalau kita Haleluya. percaya ya. Jadi begitu Martin. Ya, ya, ya Paham ya apa memang, yang saya maksud ya? ya memang pertanyaannya sih nggak panjang-panjang banget ya, tapi ini cukup tricky sebenarnya ini, Mas. Hmm. Ya, pertanyaan yang tadi, ya, sahabat Alkitab yang mungkin jika ada Anda yang bertanya dengan pertanyaan yang sama atau punya kegelisahan sama dengan pertanyaan yang tadi, eh, tentu Mas Tri sudah menjawab dan untuk kesimpulan dapat diambil atau disimpulkan, direfleksikan oleh setiap dari antara kita semua. Dan satu pertanyaan lagi, Mas, sebelum kita tutup. Ya, Apakah terlalu naif untuk mempercayai, ya, apakah terlalu naif untuk mempercayai bahwa satu kitab suci atau Alkitab bisa menjawab seluruh pertanyaan kompleks tentang hidup ketika manusia terus mengembangkan filsafat selama ribuan tahun? Ya. ya, ya, yang diberikan oleh kitab suci sebenarnya hanya pewahyuan tentang prinsip-prinsipnya. Halo, Ada halo, sedikit oke. putus Saya sedikit. pikir terputus ya. Ya. Eh, Makanya yang saya bilang tadi problem dengan Alkitab adalah kemampuan kita untuk mengaplikasikannya. Ya itulah makanya dalam hukum yang terutama itu kita harus memakai akal budi kita. Allah sudah memberikan terang dan yang membawa terang itu ke sudut-sudut dari dari misteri, setiap sudut, setiap pojok misteri kehidupan adalah kita, adalah akal budi. Ya. Jadi kita mengaplikasikannya. Jadi Alkitab punya inti ajaran, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Dan itu yang kita mesti aplikasikan pada persoalan-persoalan praktis. Seperti misalnya ya rasul-rasul dia punya persoalan-persoalan praktis dengan jemaatnya, dengan masyarakatnya begitu. Dan mereka bisa menghasilkan menghasilkan ajaran-ajaran yang sendiri yang tidak ditemukan di tempat lain, tetapi itu adalah dari prinsip Alkitab itu, dari inti Alkitab itu. Jadi apakah Alkitab bisa menerangi semua atau memberikan jawaban atas semua persoalan hidup? Ya bisa, bisa. Jadi inti dari ajaran Alkitab itu kita mesti bisa mengaplikasikannya atau memakainya sebagai penerang dan itu menggunakan apa? Tentu saja menggunakan akal budi kita. Makanya akal budi juga sangat penting ya Betul, dalam dalam membaca Alkitab. betul. Supaya kita membaca Alkitab itu memang tidak eh, dengan kepolosan ya, karena ya tentu kita bisa malah membaca Alkitab mengatakan iya dan amin, tapi tampaknya tadi disampaikan oleh Mas Tri bahwa ketika kita membaca Alkitab dan memahami Alkitab ini, terkadang kita tuh punya kesulitan, ya, kita punya kesulitan untuk eh, melakukannya gitu di dalam aspek kehidupan kita, karena barangkali ada masalah yang bisa kita jawab dengan apa yang telah kita baca di Alkitab, tapi kita sulit untuk apa bahasanya ya, sulit untuk
menjadikan Alkitab itu sebagai sebuah jawaban. Ya, kadangnya Mbak, mungkin kita lupa tentang sesuatu hal yang sudah pernah kita baca gitu, atau memang ya kita tidak mau menjalankannya aja begitu ya. Baik, Mas Tri, ini tidak terasa sudah hampir sejam juga kita sudah hampir sejam berbincang-bincang dan ya, sahabat-sahabat Alkitab, sekali lagi kami mau mengajak sahabat-sahabat Alkitab untuk terus mendukung pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saat ini sudah terdapat di layar kaca sahabat-sahabat semua, yaitu sebuah kode kris yang dimana kami mengajak sahabat-sahabat untuk berdonasi mendukung karya pelayanan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Langsung aja dipindai krisnya dan berikan nominal atau kode unik di akhir nominal yaitu sebesar apa? Sebesar 67 dan kiranya apa yang sahabat-sahabat berikan akan mendukung pelayanan LAI untuk terus menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan. Ya, Mas Tri, sebelum betul-betul kita akhiri perbincangan kita pada siang menjelang sore hari ini, kira-kira apa yang Mas Tri ingin tegaskan kembali kepada sahabat-sahabat Alkitab yang saat ini mungkin masih menonton atau masih menyaksikan? Ya, Alkitab itu sebenarnya satu di antara banyak banyak pelita di dunia yang gelap ini. Karena orang-orang lain kan menawarkan pelita-pelitanya sendiri ya. Agama-agama lain juga punya pelitanya sendiri-sendiri begitu. Belum lagi yang tadi kita bahas ya, filsafat itu juga menawarkan pelitanya sendiri untuk menerangi misteri kegelapan kehidupan manusia. Kita sebagai pengikut, pendukung, pemilih Alkitab, ya tentu bagi kita sendiri kita mesti memegang pelita ini, dan kita mesti juga kalau karena ada tugas kerasulan kita mesti memegang pelita kita tinggi-tinggi, dan karena kita percaya bahwa pelita inilah yang paling baik, dan ajaran Alkitab adalah supaya kita mengasihi sama kita seperti mengasihi diri sendiri. Kita yakin bahwa pelita ini bagus bagi kita. Dan karena kasih kita kepada orang lain, baik juga kita memberikan pelita ini kepada orang lain atau menyebarkan pelita ini kepada orang lain. Kita mesti percaya diri ya, dengan pelita yang kita miliki. Walaupun pelita-pelita yang lain di depan kita, di belakang kita, itu mungkin sekarang lagi banyak yang mengikuti. Dan untuk itu kita mesti mengenal pelita kita sendiri. Jadi mengenal Alkitab itu apa dan bagaimana kita bisa menggunakannya. Jadi supaya ketika ada orang bertanya, oh Alkitab itu pelita yang bagus ya, ya kita bisa menjelaskan kepada mereka, dan bukan hanya menjelaskan, tetapi mereka bisa melihat bagaimana kita memegang pelita kita, dan ternyata hidup kita terang ya. Hidup kita baik. Begitu Martin. Baik, kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Tri Harmaji yang sudah menyempatkan memberikan waktunya kepada kita semua sehingga perbincangan ini boleh terjadi ya. Filsafat dunia versus Alkitab, mana pelitamu gitu ya. Jadi sahabat-sahabat Alkitab diberikan kesempatan untuk menemukan mana pelita yang menjadi pilihanmu. Ingatlah bahwa filsafat dan Alkitab ini bukan sesuatu hal yang bertentangan. Dan baik sahabat Alkitab, tampaknya kita perlu menutup perbincangan ini. Mas Tri, terima kasih. Kita harus ketemu lagi Mas Tri di topik-topik di perbincangan kita yang mendatang, yang menarik dan yang tentunya sangat kontekstual. Baik, sahabat Alkitab, LAI adalah kita, mari bersama mendukung agar kabar baik ini dapat terus diwartakan. Dukung terus channel YouTube Lembaga Alkitab Indonesia dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa pada bincang Alkitab berikutnya. Salam Alkitab untuk semua. Tuhan Yesus memberkati.